Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi tubillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak Bapak yang stay di rumah, kita lanjut materi kita mata pelajaran Al-Quran Hadis. Yang kemarin kita belajar tentang mat silah qasiroh, mat silah tawilah, dan mat farqi. Sekarang kita akan belajar tentang mat badal. Kamu catat di buku catatanmu dan nanti akan berikan soal di akhir pembelajaran. Catat judulnya, mat badal. Apa itu mat badal? Disebut mat badal apabila mat atau bacaan panjang sebagai pengganti dari huruf hamzah yang berharakat sukun yang dahulu huruf hamzah berharakat fathah. Sedangkan badal artinya ganti. Secara bahasa badal artinya ganti. Dinamakan mat badal karena huruf mat nih waw dan ya diganti dengan hamzah. Diganti, dibadal namanya. Mat badal terjadi apabila adanya hamzah berharakat fathah atas, domah depan, dan kasroh bawah bertemu dengan hamzah sukun. Perhatikan contohnya. Maka hamzah tersebut diganti dengan harakat berdiri. Dan ini dibaca dua harakat. Contohnya ila fihim. Diganti dengan hamzah. Dua harakat. Catat contohnya ya. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Contoh yang kedua, illal ladzina amanu. Hamzah ini. Kalau ada hamzah yang berdiri kayak gini dibaca dua harakat. Illal ladzina amanu. Hanya panjang dua harakat. Kamu catat. Ini mat badal. Kemudian yang ketiga mat tamkin. Tamkin artinya penetapan, pemantapan atau penguatan. Adapun mat tamkin adalah bacaan mat yang terjadi karena adanya ya sukun. Ada ya sukun didahului huruf ya bertasdid di depannya dan berkasroh. Cara membacanya dengan menetapkan atau memantapkan bunyi ya yang bertasdid dengan ditekan dan ditahan. Nah, huruf ya nya ada dua. Kita contohnya lihat. Nah, ini contohnya. Eliin. Nah, ini ya nya yang pertama mati dan yang kedua ada tanda sukun. Jadi bacanya ditekan atau ditahan selama dua harakat. Kalla inna kitabal abrori lafi illiin. Gitu deh bacanya. Ditekan. Contoh yang kedua, wa iza huyyitum. Nah, kamu baca ditahan dan ditekan. Dicatat. Nanti aku terangkan lagi kalau masuk sekolah, terangkan lebih jelas. Yang selanjutnya mat farqi. Farqi menurut bahasa artinya pembeda. Maksudnya bacaan mat ini digunakan untuk membedakan antara kalimat tanya dan bukan kalimat tanya. Yang dibaca panjang adalah kalimat tanya, sedangkan yang dibaca pendek bukan kalimat tanya. Jadi kita nggak tahu ini perkataan ini kalimat tanya atau bukan kalimat tanya. Kamu hanya cukup melihat apakah ini melalui hukum tajwid. Jadi dengan kita belajar tajwid kita tahu ini kalimat tanya atau bukan kalimat tanya. Panjang mat farqi ini adalah 6 harakat atau 3 alif. Cara membacanya dengan memanjangkan hamzah istifham
6 harkat, lalu diidghamkan kepada huruf selanjutnya. Hukum mad far'i ini enggak banyak, cuma ada 4. Yang pertama ada di Al-Quran surat Al-An'am ayat 143 dan 144. Kemudian surat Yunus ayat 59, dan yang keempat surah An-Naml ya. Surah An-Naml ayat 59. Yaitu dua-dua lafaznya Allah. Nah, contoh yang ini terdapat pada surat Al-An'am. Kul az-zakaraini. Nah, ini bacanya biasa. Kul az-zakaraini. Tapi kalau kamu lihat di Qur'anmu, di sini ada benderanya. Nah, logo bendera, lagi bendera, itu artinya menandakan 6 harkat. Jadi bacanya kul az-zakaraini harrama amil unsayain. Kul az, dipanjangkan 6 harkat. Silahkan kamu catat sampai mad far'i ini dicatat. Kemudian Bapak akan memberikan soal uji kompetensi. Oke, baik, ini soalnya kamu catat di buku latihan. Ini 10 kamu ganti nomor 1. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soal. Ini kamu catat di buku latihan Al-Quran Hadis. Soal yang pertama, apakah mad far'i itu? Yang kedua, apakah mad silah qasirah itu? Yang ketiga, apakah mad silah tawilah itu? Nah, ketiga soal ini kamu berikan masing-masing contohnya 1. Soal nomor 4, bagaimanakah terjadinya hukum bacaan mad badal itu? Jelaskan. Nah, di sini juga kamu lampirkan contohnya. Minimal 1. Soal nomor 5, bagaimanakah terjadinya hukum bacaan mad tamkin? Yang barusan kita Bapak terangkan tadi. Kamu pahami lagi, baca 2-3 kali diulang-ulang. Kamu tulis di sini di buku latihan jawabannya dan berikan contoh yang lain selain yang Bapak kasih tadi. Minimal 1. Soal yang terakhir, bagaimanakah terjadi hukum bacaan mad far'i itu? Jelaskan. Dan jangan lupa kamu kasih contoh. Mungkin itu aja pelajaran kita hari ini. Kamu catat di buku catatan dan di buku latihan soal ke-6 soal ini. Bersudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.